Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan tentang yang namanya pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini kita akan fokus ke yang namanya polymorphism dan interface. Jadi, pertama kita akan lihat tentang konsep polymorphism. Jadi, apa yang dimaksud dengan polymorphism? Lalu, nanti dari sana kita akan lanjut ke yang namanya polymorphic argument. Nanti kita akan lihat namanya instance of dan casting, karena itu juga terkait di polymorphism. Terakhir, kita akan sedikit lihat dengan yang namanya interface. Oke, pertama-tama mungkin kita akan lihat yang namanya polymorphism. Intinya, polymorphism artinya bentuk yang berbeda-beda atau different form. Di materi sebelumnya kita sudah belajar yang disebut dengan inheritance, di mana kelas atas akan lebih general daripada kelas-kelas bawahnya. Dan kita juga sudah lihat kemarin sebenarnya di materi sebelumnya bahwa benda-benda atau objek-objek yang dari kelas spesifik itu bisa juga dianggap sebagai objek-objek yang kelas umum. Contoh, segitiga tetap bisa dianggap sebagai sebuah bangun datar. Hal yang sama juga dengan lingkaran dan kotak atau persegi. Contoh lain, misalkan anjing dan kucing itu tetap mereka masih bisa dianggap sebagai yang namanya hewan. Dan tentu ketika kita menganggap dia sebagai hewan, maka kemampuan dia yang bisa kita akses akan lebih terbatas. Karena kita tidak tahu dia sebenarnya hewan apa. Kita hanya tahu dia adalah hewan. Gitu. Nah, polymorphism sebenarnya konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi poli itu banyak, morph, berarti banyak bentuk. Dan bentuknya bisa berbeda-beda. Ini adalah fitur di OOP, di mana programmer itu bisa memiliki objek berbeda yang berasal dari superclass yang sama. Nah, walaupun objek-objek ini memiliki superclass yang sama, mereka bisa punya tingkah laku yang berbeda. Ya, mungkin kalau ingat di materi sebelumnya kita ada bilang, oke, ada yang namanya living things, ya benda hidup, makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu semuanya kita asumsikan bisa jalan. Tapi kan ketika kita tanya cara jalannya, itu kan beda-beda ya. Gitu. Kalau sebagai manusia, mungkin cara jalannya dengan dua kaki. Kalau sebagai anjing, berarti dia butuh empat kaki, gitu kan? Nah, ini yang dimaksud dengan mereka bisa punya behavior yang berbeda. Jadi mungkin sama-sama bisa jalan, tapi ketika disuruh jalan, mereka akan menggunakan cara mereka masing-masing. Ini contoh lain dari polymorphism. Kita ambil juga dari materi sebelumnya. Jadi mungkin kalau belum nonton materi sebelumnya, sebaiknya dilihat dulu. Jadi di sini contohnya adalah bangun datar. Bangun datar ini punya dua turunan, yaitu lingkaran dan kotak. Gitu kan? Nah, lingkaran kotak ini punya metode perimeter. Ya, perimeter ini didefinisikan masing-masing berbeda ya. Jadi yang lingkaran sendiri, yang kotak sendiri. Tapi sebagai shape, sebagai bangun datar dua dimensi, kita bisa bilang semua yang ada di bawahnya pasti punya metode perimeter. Jadi sama kayak kita bilang semua makhluk hidup pasti bisa jalan. Nah, cuma nanti cara jalannya gimana? Oh, beda-beda, tergantung hewannya. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita coba di program utama, di directornya, bisa lihat di sebelah kanan. Misalkan nih, ya kita punya kelas namanya shape director. Shape director, lalu dia punya dua buah atribut, yaitu shape, ya, yaitu sebuah objek shape, dan array. Array, array list, ya, array list, atau list kita bilangnya di sini. Atau list of shape. Jadi di sini berisi banyak shape. Nah, pertama, shape atau bangun datar, variabel bangun datar, kita bisa isi dengan sebuah lingkaran. Kita bisa isi dengan circle, dan di sini radiusnya adalah 5. Setelah itu, karena kita simpan ke dalam variabel shape, maka kita bisa mengakses segala sesuatu yang dimiliki oleh shape. Berarti dia memiliki kemampuan perimeter, ya, metode perimeter, dan juga kemampuan toString. Kenapa punya kemampuan toString? Karena dia adalah turunan otomatis dari kelas objek. Kelas objek itu adalah moyangnya moyang gitu. Jadi semua kelas yang kita definisikan pasti ujungnya itu adalah dari kelas objek. Dan objek itu punya
metode namanya toString. ToString ini gunanya apa? Gunanya untuk menampilkan data dalam objek tersebut menjadi sebuah string. Berikutnya, sekarang kita ganti. Di bawah, shape-nya kita tidak lagi isi dengan circle, tapi kita ganti jadi yang namanya square. Square dengan side-nya itu panjangnya adalah 7. Kalau dilihat di sini, karena square adalah bangun dua dimensi, maka square ini bisa disimpan dalam variabel bertipe shape. Dan sama, karena dia bertipe shape, maka kita bisa akses semua tingkah laku yang seharusnya dimiliki oleh sebuah bangun dua dimensi. Jadi kalau di sini adalah toString dan perimeter. Nah, berikutnya lagi, ini contoh lain lagi dari polymorphism. Jadi misalnya kita punya sebuah list gitu ya. Dalam kasus ini listnya kita isi dengan array list. Nah, pertama-tama lihat dulu. Kenapa bisa list diisi dengan array list? Kan ini kan tipenya list ya. Tapi di sini sama dengan new array list. Karena array list di sini adalah turunannya. Atau dia mengimplementasikan behavior dari listnya. Ya, sebenarnya bukan turunan sih. Nanti kita akan belajar di belakang itu ada yang namanya interface gitu. Jadi sebenarnya dia ada pakai interface-nya. Tapi mungkin bisa dianggap juga sebagai turunan. Nah, dia bisa menyimpan kumpulan, kumpulan bangun dua dimensi. Artinya, kita bisa memasukkan di sana sebuah shape, sebuah circle, atau juga sebuah square. Gitu. Ya, kalau analoginya anggaplah mungkin ya seperti Bahtera Nuh gitu ya. Bahtera Nuh kan punya banyak hewan. Nah, tapi sebenarnya kan banyak hewan di situ isinya macam-macam ya. Jadi ada jerapah, ada gajah, ada anjing gitu kan. Tapi tetap mereka semua dianggap sebagai kumpulan hewan. Jadi tidak ada yang bilang, oh ini adalah kumpulan jerapah, anjing, gajah, dan sebagainya. Ya bisa sih, tapi biasanya tetap digeneralisir sebagai kumpulan hewan. Nah, ketika kita menganggap sebagai kumpulan hewan, kita mungkin hanya bisa mengakses atau meminta kumpulan hewan tersebut untuk melakukan hal-hal yang dilakukan umum oleh hewan. Misalkan makan, lalu mungkin misalkan tidur, gitu kan. Kita nggak bisa memperlakukan mereka, kita anggap, oke, semua hewan terbang. Kan nggak bisa. Karena nggak semua hewan bisa terbang, gitu kan. Oke, semua hewan berenang. Nggak bisa juga, gitu kan. Nah, tapi kalau nanti memang kita ambil spesifik, misalkan, oh ya, dari kumpulan hewan ini kita ambil burung gagaknya. Nah, terus burung gagaknya kita suruh terbang. Itu bisa. Karena burung gagak adalah burung. Nah, kurang lebih itu adalah contoh konsep lainnya ya. Selain dari si shape ini, atau bangun dua dimensi. Jadi di sini superclass yang sama, misalkan seperti shape tadi, itu bisa memiliki turunan ya subclass yang banyak ya. Kalau di sini ada dua yaitu circle dan square. Nah, kalau dilihat tadi circle dan square punya perilaku yang berbeda. Walaupun mereka sama-sama punya metode yang sama namanya. Namanya adalah perimeter, gitu kan. Tapi bagaimana mereka mendefinisikan perimeter itu berbeda. Nah, ini yang dimaksud juga ada yang namanya dynamic binding ya, artinya dinamis dan terikat gitu kan. Jadi ketika kita menganggap dia sebagai shape, maka dia akan punya behavior yang dimiliki sebagai shape. Dan kalau itu adalah metode abstrak, maka dia akan ambil implementasi yang ada di bawahnya. Atau kalau misalkan ada sebuah metode yang di overriding, berarti dia akan ambil behavior yang paling bawahnya. Nah, metode yang berhubungan dengan objek akan diketahui ketika aplikasi run dan jenis objek ditentukan atau built-in. Nah, ini biasanya otomatis. Nah, ini contoh misalkan kita punya sebuah proyek, misalkan ada program utama namanya Zookeeper, gitu kan. Zookeeper menggunakan semua kelas-kelas yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ini contoh, ini gambar untuk menggunakan, ya. Jadi panahnya seperti ini kalau menggunakan. Jadi ada animal, animal punya tiga turunan, yaitu insect, mammal, dan spider. Ya ini sedikit aneh ya, karena sebenarnya spider juga kadang-kadang dianggap insect ya. Terus nanti mammal itu punya turunan lion dan dog.
Dog punya turunan Great Dane dan Pooch. Gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita dihadapkan dengan kelas diagram seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita bikin semua kelasnya dulu. Jadi kita lihat dari situ, oh ya ternyata animal. Animal punya metode yang namanya lex. Tapi karena sebagai hewan, kita nggak tahu kan berapa jumlah kakinya. Ya udah, ada dua pilihan. Kelas animal ini kita bikin abstrak dengan metode lex-nya jadi abstrak karena kita nggak tahu jumlah kakinya. Atau kita bikin metode lex, tapi kita definisikan nilai default-nya, yaitu kalau di sini adalah nol. Berikutnya, mamal, gitu kan? Mamal extend animal. Lalu di sini kita asumsikan kalau semua mamalia itu pasti legs-nya atau kakinya adalah 4. Kita overriding, kita definisikan ulang legs-nya, metode legs-nya. Setelah itu, setelah itu kita juga punya sebuah metode yang namanya voice. Jadi kita mengasumsikan bahwa semua mamalia bisa bersuara. Nah, cuman sama, kalau sekedar mamalia, kita nggak tahu kan cara dia bersuara seperti apa. Maka kita berikan nilai default. Kita kasih voice-nya itu adalah string kosong. Kita turunkan ke lion. Lion berarti ketika dia voice, kita tahu roar. Dan misalkan, kalau anjing, woof, woof, gitu kan. Atau kukuk, kukuk, gitu kan. Nah, terus berikutnya, di sini kita ada greet date. Greet date ini juga perpanjangan dari anjing, ya kan? Nah, anggaplah untuk voice-nya gitu kan, kita mungkin sedikit bervariasi jadi woof, woof, gitu kan. Atau mungkin kalau pooch berarti cuma yip gitu kan. Ya, ini sebenarnya bebas sih sebenarnya contohnya. Berikutnya ada spider gitu kan. Spider dia di extend dari animal, dia punya kakinya 8. Terus ada insect gitu kan. Nah, insect di sini anggapannya 6 gitu. Setelah kita mendefinisikan semua kelas-kelasnya, maka kita masuk ke program utamanya. Jadi di sini program utamanya dia punya dua animal, satu sebagai animal sendiri dan satu sebagai mammal. Kan. Nah, perhatikan di sini ya, animalnya namanya A, mamalnya namanya M. Lalu di sini bilang A sama dengan new lion, A sama dengan new insect, new spider. Kalau dilihat di sini berarti A di sini kita bisa isi dengan apapun yang merupakan turunan dari animal. Jadi tadi kan animal punya turunan sebagai insect, punya turunan sebagai spider. Animal punya turunan sebagai mammal, di mana mammal tersebut juga punya turunan lion. Nah, di sini karena kita sebagai animal, maka dia punya metode lex. Lex tadi kan disepakati gitu kan, dimiliki oleh semua animal. Dan di sini kita bisa panggil. Nanti akan muncul beda-beda gitu kan. Kalau lion mungkin akan muncul 4, insect akan muncul 6, spider akan muncul 8. Nah, sekarang mamalia. Mamalia di sini, ya, mamalia di sini berarti kita bisa isi macam-macam dong. Bisa isi lion, bisa isi dog, Great Dane, Pooch, ya, bisa macam-macam. Dan karena kita bilang bahwa mamalia itu nanti juga punya metode yang namanya voice, maka di sini kita bisa memanggil voice-nya. Perhatikan bahwa di sini, walaupun A diisi dengan lion, kalau kita menganggap dia sebagai hewan, maka kita tidak bisa meminta dia untuk voice. Voice itu hanya bisa dilakukan kalau kita menganggap dia sebagai mamalia atau turunannya. Karena apa? Karena metode voice itu hanya ada di mamalia dan turunannya. Berikutnya lagi, di sini sebagai mamalia, itu ya, di M kita bisa akses juga jumlah kakinya, ya kan? Karena memang dia didefinisikan metode lex-nya seperti apa. Dan perhatikan di bawah sini bahwa A ya, A sebagai animal itu juga bisa diisi dengan M. Kenapa? Karena M itu tipenya apa tadi? Mamalia. Mamalia adalah turunan dari animal. Maka di sini kita bisa punya variabel animal untuk menyimpan mamalia. Tapi tidak bisa dibalik. Jadi lihat yang di komentar di bawah gitu kan. Mamalia tidak bisa diisi dengan animal. Kenapa? Karena tidak semua hewan itu adalah mamalia. Tadi kalau kita lihat di struktur tadi kan ada insect, ada spider.
itu bukan mamalia. Kalau kita paksa dia sebagai mamalia, kan nanti dia nggak punya voice, gitu kan. Dia nggak punya behavior-behavior yang standar dimiliki oleh mamalia. Seperti itu. Ini contoh lain dari polymorphism. Nah, ada juga yang disebut dengan polymorphic arguments. Jadi di sini kita bisa membuat argumen di mana argumen tersebut adalah benda umum, gitu ya, atau superkelasnya, dan nanti tinggal ketika dipakai kita bisa ubah dia menjadi subkelas yang dibutuhkan. Contoh, misalkan tadi kita argumennya adalah sebuah hewan. Artinya semua hewan bisa masuk kan, gitu kan? Nah, nanti di dalam metodenya baru kita cek ini hewannya sebenarnya apa. Kalau anjing berarti suruh ngegonggong misalkan. Kalau monyet berarti suruh garuk-garuk atau gimana, gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan polymorphic argument. Jadi di sini sebagai argumen sebuah metode kita bisa memberikan tipe data yang general. Jadi kalau contoh di sini ada hitung gaji, gitu kan. Hitung gaji bisa untuk semua employee ya, semua jenis employee. Berarti kita bisa masukkan argumennya adalah employee, di mana anggaplah di sini employee itu punya turunan sebagai engineer dan manager. Kita tahu bahwa engineer dan manager itu gajinya beda, gitu kan? Nah, nanti di dalam metodenya kita bisa menanyakan, ini sebenarnya employee yang kita terima itu sebenarnya siapa? Nah, itu menggunakan yang namanya instance of, gitu kan? Jadi instance of manager. Apakah ini manager? Kalau iya, berarti salary-nya kali dua. Kalau kagak, berarti kan dia programmer. Programmer salary-nya biasa aja. Kasihan banget sih contohnya gitu. Nah, misal seperti itu. Jadi kita punya instance of itu untuk mengecek. Mengecek ini sebenarnya benda apa. Jadi kalau tadi employee, ini employee-nya sebenarnya employee apa? Apakah manager atau programmer atau gimana gitu. Nah, ini kita juga bisa yang namanya type casting, gitu kan. Jadi misalkan nih, anggaplah misalkan ya, misalkan kalau programmer dia punya yang namanya departemen. Jadi apakah dia departemennya untuk testing atau untuk dia adalah back end, front end, misal ya, misalkan ada seperti itu. Tapi itu hanya sebagai seorang programmer. Artinya manajer nggak punya departemen. Nah, di sini kalau misalkan anggaplah ternyata ketika kita menghitung salary, kita menghitung gaji, kita perlu memperhitungkan departemennya dari mana. Mungkin kalau front end lebih gede daripada back end, misal, gitu ya. Nah, di sini karena kita menerima dia sebagai employee, sebagai seorang karyawan, maka kita nggak bisa langsung minta departemennya. Karena departemen itu bukan milik employee, tapi milik seorang programmer atau engineer. Nah, supaya kita bisa dapat departemennya, kita harus casting dulu. Kita harus paksa dia dulu menjadi, anggaplah sebuah engineer. Lihat di bawah gitu kan. Engineer Eng sama dengan engineer E. Jadi ini kayak bilang, oke, kita ubah tipe datanya. Tipe datanya kita ubah dari employee ke engineer. Loh, kok bisa gitu kan? Nah, di sini kalau dilihat, kita biasanya melakukan ini itu dalam if, di mana if tersebut menggunakan checking instance of. Jadi dilihat dulu, ini tipenya engineer bukan. Kalau sudah pasti engineer, baru kita paksa casting seperti ini. Kalau enggak, ya mungkin bisa jadi error. Kalau ternyata nanti yang masuk manager, terus kamu casting jadi engineer, ya error, gitu kan. Jadi biasanya ini dikombinasikan dengan instance of. Kita harus sudah bisa pastikan tipe datanya, apakah benar dia engineer atau tidak. Kalau iya, baru kita casting. Begitu. Nah, mengapa kita pakai polymorphism? Ya. Nah, polymorphism ini enaknya sebenarnya kita bisa menyimpan kumpulan barang dalam sebuah collection, dalam sebuah tipe data yang menyimpan kumpulan elemen seperti array, array list, hashmap, hashset, dan seterusnya. Tapi memang
Ini ribet karena kita harus memikirkan strukturnya terlebih dahulu. Cuman memang nanti ke depannya, kalau struktur kita bagus, maka development kita akan jauh lebih cepat. Karena kita menggunakan ulang karakteristik yang sudah pernah kita definisikan sebelumnya. Terus tentu saja, kodenya jadi lebih rapi. Orang lebih enak lihatnya. Kalau orang melihat ada beberapa kelas dengan atribut yang double-double, itu kan mereka kan mungkin lihatnya ini ngapain, redundan. Terus bisa mudah di-extend programnya dan juga mudah di-maintenance. Biasanya sih kalau untuk kita membuat pola inheritance dan polymorphism, gitu kan, kita dasarnya menentukan sebuah common base class atau sebuah kelas yang general. Dan di sini berisi metode-metode yang punya behavior yang umum. Contoh tadi, hewan. Hewan kita bisa punya jumlah kaki, gitu kan. Semua hewan punya jumlah kakinya. Kan. Nah, terus nanti kalau sudah jadi mamalia, berarti kita bisa minta dia untuk bersuara, gitu kan. Nah, beberapa metode itu kadang perlu diinherit, gitu kan. Jadi kadang kita cuma ambil doang. Kadang juga ada yang sampai perlu didefinisikan ulang. Nah, kalau didefinisikan ulang, berarti itu mungkin akan jadi variasi di subkelasnya untuk spesifik behavior. Jadi kayak tadi, di mamalia gitu kan, kakinya 4. Di serangga kakinya 6. Di laba-laba kakinya 8. Gitu. Gunanya apa kayak gini? Kalau kita sudah punya kayak gini, kita bisa menyimpannya dalam release, dalam array, gitu ya. Kumpulan benda yang berbeda-beda dengan polymorphic variable. Seperti itu. Ini contoh gitu ya, animal, dia bisa ke dog sama ke cat gitu kan. Nah, anggaplah di sini kita punya konstruktornya, terus berikutnya kita bisa minta untuk get type, get name, get voice, dan bisa untuk speak. Nah, anggaplah ada dog, dog ini extend dari animal, dia punya get type dan get voice-nya itu dibedakan ya. Kalau di sini kan get type, get voice-nya itu get type-nya animal, kalau get voice-nya entah. Karena sebagai hewan kan kita nggak tahu ya suaranya kayak gimana. Tapi kalau udah sebagai anjing gitu kan, tipe sama suaranya sudah bisa didefinisikan. Nah, sekarang kalau sebagai kucing. Nah, kucing juga sama gitu ya. Kucing berarti tipe dan voice-nya bisa kita definisikan. Nah, perhatikan di sini konstruktornya. Ini konstruktornya ada dua. Kalau konstruktor kosong, ya sebenarnya dia akan otomatis memanggil konstruktor kosong yang ada di orang tuanya. Jadi dia akan manggil yang ada di sini. Ya, jadi name-nya otomatis diisi dengan unknown. Tapi kalau kita masukin string, nah ini berarti nanti dia akan otomatis manggil konstruktor yang ada parameter stringnya. Jadi namanya akan diisi di sana. Ini program utamanya. Misalkan kita punya dua hewan, gitu kan, dua anjing sama dua kucing, gitu kan. Nah, di sini animalnya kita isi dengan animal biasa aja. Terus dog-nya satu pakai konstruktor dog yang tidak ada pakai stringnya. Dan yang kedua kita kasih nama dog-nya Roxy. Berikutnya kita punya dua kucing, satu kucing biasa tanpa nama, dan satu lagi kucing yang kita kasih nama Molly. Setelah itu, kita di sini minta mereka berbicara satu sama lain. Misal di sini berarti kita akan minta mereka untuk speak. Nah, speak-nya seperti apa? Kalau dilihat di sini, speak itu artinya berarti akan mengeluarkan nama, tipe, dan melakukan voice. Dan voice-nya ini beda-beda ya kalau anjing sama kucing. Ini kalau dijalankan tampilannya bakal jadi seperti ini. Perhatikan bahwa yang dua di atas, ini kan animal satu sama animal 2 memang kita definisikan ya tanpa nama. Makanya di sini namanya sebagai unknown, gitu kan. Nah, terus berikutnya lihat anjing dan kucing, gitu kan. Roxy sama Molly, karena kita sudah mendefinisikan namanya, maka otomatis dia akan nama Roxy dan Molly. Lalu yang anjing akan otomatis ngebak dan kucing akan otomatis nge-mew. Begitu. Nah, ini yang ketiga, Roxy sama unknown animal. Gitu. Ya. Jadi ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya interface. Tadi sekedar tentang yang namanya polymorphism. Ya, kalau analogi paling gampang itu kayak Bahtera Nuh. Itu kan Bahtera Nuh bisa menampung banyak hewan.
kumpulan hewan, gitu kan. Nuhnya tetap menganggap itu sebagai hewan, walaupun di dalamnya mungkin bisa macam-macam, bisa ada jerapah, gajah, anjing, kucing, gitu kan. Nah, sekarang ada yang namanya interface. Interface ini apa? Jadi sebenarnya kan kalau di Java itu sebenarnya dia hanya mensupport yang namanya single inheritance. Jadi orang tuanya hanya boleh satu. Ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa multiple inheritance. Jadi orang tuanya lebih dari satu. Nah, kalau di Java, kalau ada kebutuhan itu, maka biasanya kita akan menggunakan interface. Interface ini apa? Interface ini template sebenarnya. Nah, kalau bahasa gampangnya nih ya, bahasa gampangnya apa itu interface? Interface anggaplah kita sebagai manusia. Manusia, kita punya banyak role di dunia ini, gitu kan? Role kita sebagai manusia satu, gitu kan yang pertama. Terus role kita di dalam pekerjaan, misalkan kita sebagai mahasiswa. Terus berikutnya ada role lain, anggaplah kita mendaftar ke Senat Mahasiswa, berarti sebagai anggota Senat Mahasiswa. Lalu kita juga punya role sebagai anak dari orang tua, ya kan? Terus kita juga punya role sebagai warga negara Indonesia. Kalau dilihat, ya, kita punya banyak role dan setiap role punya ekspektasi, ya kan? Setiap role punya ekspektasi. Oh, kalau warga negara Indonesia, misalkan, berarti harus taat bayar pajak. Oh, misalkan ini kita sebagai anak dari orang tua, berarti harus taat pada orang tua. Oh, misalkan kita ini sebagai eh, seorang anggota Senat Mahasiswa, berarti kita harus aktif berpartisipasi di kegiatan-kegiatan Senat Mahasiswa. Nah, itu didefinisikan dengan yang namanya interface. Jadi nanti kita punya banyak interface. Interface kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai anggota Senat Mahasiswa, dan seterusnya. Dan setiap interface itu berisi template ekspektasi. Jadi ekspektasinya, oh ya harus bayar pajak, harus misalkan taat aturan negara, gitu kan. Walaupun mungkin cara bayar pajak dan cara taat aturan negaranya itu berbeda-beda dari setiap individu. Ya toh. Mungkin bayar pajak sebagai mahasiswa A itu mungkin beda dengan mahasiswa B, karena mahasiswa B sudah kerja, misalkan. Otomatis dia lebih punya banyak yang harus dibayarkan ketimbang siswa A. Atau mungkin, oh, ada siswa C, karena dia usaha sendiri, mungkin dia harus mengurus apa dulu sebelum bisa bayar pajak. Nah, interface ini biasanya tidak memiliki atribut, tapi bisa memiliki konstanta. Jadi kalau mungkin kayak pi, gitu kan, dibangun datar, nah itu bisa jadi konstanta. Nah, nanti setiap kelas yang mengimplementasikan dari interface tersebut, itu harus mendefinisikan implementasi dari interface tersebut. Jadi ya tadi, kalau kita mau dianggap sebagai warga negara Indonesia, maka kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban atau ekspektasi-ekspektasi sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini contoh. Jadi misalkan di sini ya, kita punya sebuah kelas gitu ya, sebuah kelas di sini, sebuah kelas inherited class dan dia menggunakan interface child, di mana child ini dia punya em, dua interface dasar, ya, dua interface dasar yaitu parent one dan parent two. Ya memang ini sedikit membingungkan di awal-awal gitu kan, kok bisa interface punya parent? Nah sebenarnya itu bisa. Jadi sama juga ya, kita kan sebagai warga negara. Ya, warga negara mungkin ada ekspektasi di warga negara Indonesia, tapi nanti kalau misalnya kita tinggal di daerah tertentu, mungkin kita punya ekspektasi khusus, ya kan? Misalkan kalau kita warga negara Yogyakarta, ada aturan lagi kan? Karena dia daerah istimewa. Aceh, atau mungkin Bali. Mereka punya kemampuan atau ekspektasi yang spesifik. Dan itu bisa diturunkan seperti ini. Ya. Nah, terus berikutnya ada interface director, ini untuk program utamanya. Nah, jadi di sini ini contohnya gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada P2, P1 gitu ya. Ini apa? Jadi ini sebenarnya akan otomatis menjadi yang namanya konstanta. Itu akan otomatis menjadi konstanta di sini walaupun kita tidak menuliskan embel-embelnya.
ya. Jadi tidak perlu sampai public static bla 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 gitu ya. Ya, ini memang sedikit membingungkan juga gitu ya bagi pemula. Jadi kalau menurutku sih awal-awal mungkin nggak perlu ya pakai konstanta karena jarang pakai konstanta gitu. Nah, di sini ada dua interface parent one, parent two, dan ada interface child. Child di sini perpanjangan dari dua interface yang di depannya atau di atasnya, yaitu parent one and parent two. Lalu setelah itu ada inheritance class, kan? Jadi di sini dia mengimplement dari child. Karena dia mengimplement child dan child ini adalah turunan dari parent one dan parent two, maka dia harus mendefinisikan semua metode yang dimiliki oleh child, parent two, dan parent one. Makanya di sini dia punya tiga metode: print child, print parent one, dan print parent two. Jadi kalau kita mengimplementasikan interface yang merupakan pengembangan dari interface lain, maka dia harus mendefinisikan semua metode yang dijanjikan, semua ekspektasi yang ada. Nah, tadi, kalau kita hidup di Yogyakarta, berarti kita harus memenuhi ekspektasi kita sebagai warga negara Indonesia dan warga Yogyakarta. Karena interface warga Yogyakarta adalah perpanjangan dari interface warga negara Indonesia. Begitu. Ini direkturnya, program utamanya, gitu kan. Jadi kita bisa bikin sebuah objek IC, dan IC ini punya tiga metode: parent one, parent two, dan child. Ya. Nah, ini ada beberapa rule singkatnya tentang interface, gitu kan. Pertama, ya, kita akan menggunakan keyword interface. Lalu berikutnya kita bisa mendefinisikan eh, konstantanya, gitu kan. Lalu setelah itu kita bisa mendefinisikan struktur metode-metode yang diharapkan dari semua kelas yang akan mengimplementasikan interface tersebut, gitu ya. Nah, di sini semua metode itu secara implisit akan public dan abstrak. Tadi juga dibilang semua variabel otomatis akan sebagai konstanta. Jadi tidak bisa diubah nilainya. Dan nilainya dapat diakses oleh semua instance kelasnya. Otomatis berarti kita bisa bilang semua yang ada di atribut itu akan otomatis menjadi public, final, dan static. Terus ada beberapa fitur juga gitu ya dari interface yang terkait dengan inheritance dan implementasinya. Ya, jadi di sini kita bisa pakai extend untuk inheritance gitu kan. Tapi dia bisa juga mengimplement banyak interface. Jadi extendnya cuma satu, tapi implementnya bisa banyak. Terus seperti kelas, interface juga bisa extend atau perpanjangan dari interface yang lain dengan menggunakan kata kunci extend. Tadi ya, jadi kalau kita interface-nya untuk warga negara, warga Yogyakarta misalkan, maka itu di-extend dari interface warga negara Indonesia. Artinya kalau kita sebagai warga Yogyakarta, maka kita harus memenuhi ekspektasi sebagai warga Yogyakarta dan warga negara Indonesia. Begitu ya. Nah, interface di sini tidak dapat mengimplementasikan apapun, ya. Jadi dia hanya sekedar ekspektasi. Nah, ini perbedaan interface dan abstrak. Jadi interface hanya mengandung abstrak method dan hanya bisa mendefinisikan konstanta. Dan dapat digunakan oleh seluruh kelas yang mengimplementasikannya. Nah, kalau abstrak itu berarti terdiri dari abstrak method dan non-abstrak method. Jadi nanti tergantung. Kalau kita ternyata bikin sebuah template, dan ternyata template-nya itu semuanya adalah abstrak method, dan tidak ada atribut, atau kalaupun ada atributnya adalah konstanta, maka adalah baik jika kita ganti dia menjadi sebuah interface. Supaya apa? Supaya tidak terbatas hanya satu, gitu kan. Jadi kan kalau kita abstrak, otomatis itu akan jadi inheritance kan. Inheritance itu berarti apa? Orang tuanya cuma boleh punya satu. Sedangkan kalau interface bisa banyak, gitu kan. Nah, ini contoh lain lagi, itu kan kita punya elektronik dan dia punya turunan dua, yaitu smartphone dan laptop. Smartphone dan laptop itu punya baterai di dalamnya, dan smartphone dan laptop ini merupakan uh, implementer, ya, atau dia mengimplementasikan dari internetable. Jadi smartphone dan laptop ini bisa terkoneksi ke internet. Oke, ini contohnya, anggaplah
Kita masukkan smartphone-nya, gitu kan. Terus kita masukin baterainya di baris satu dan baris dua. Lalu setelah itu kita print smartphone-nya, lalu kita bilang pakai dayanya, lalu kita print lagi, dan seterusnya, ya. Lalu mengakses internet, misalkan, gitu kan. Maka dia akan bisa karena mengakses internet itu semuanya masuk ke si interface internetable ini. Begitu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.